Karena ketika kita ngasihkan uang 1.000 buat si korban bencana, itu berarti seperti itu. Baiklah kakak semuanya, untuk mengawali sesi pada hari ini saya nggak lama-lama kok, cuma 15 menit. Dasar hukum dari Pramuka Peduli yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sudah hafal semuanya dari pasal. Kemudian yang kedua, gagasan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka juga sudah hafal semuanya, kakak semuanya. Ada keputusan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 230 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pramuka Peduli. Dan ada keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 248 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Pramuka Peduli penanggulangan bencana. Dan terakhir adalah keputusan Kuartir Daerah 2 Jawa Tengah. Baterainya tak itu. Cek. Baterai bubar kabeh. Oh iya. Cek 1 2 1. Cek 1 2. Semuanya, bahwasanya untuk Pramuka Peduli sudah mulai berkibar di kuartir yang kita digelar kurang lebih mulai tahun 2018 yang lalu. Waktu itu saya juga bergabung baru di Dinas Pendidikan Kecamatan Gumelar. Saya berasal dari Lubir, kakak ya. Selama 6 tahun lebih saya di UPK Lubir, dulu namanya UPK. Tahun 2016 saya kembali ke Gumelar. Ya, kembali ke kandang saya di Gumelar. Bidang Pramuka Peduli itu ada 3 kan. Yang pertama adalah bidang penanggulangan bencana, bidang kemanusiaan dan bidang lingkungan hidup. Jadi Pramuka Peduli bukan hanya di bidang kebencanaan, nah, tapi juga ada bidang lain, itu bidang kemanusiaan atau sumber daya manusia dan bidang lingkungan hidup. Nah, inilah tadi apa saya katakan bahwa implementasi dari latihan pramuka dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi itu di sini tempatnya. Ya, misalnya kita di pelatihan shelter dan dapur umum. Dulu waktu pramuka kita pelatih anak didik kita atau kita sendiri yang berlatih tentang tali temali, ya enggak? Tentang sandi, morse dan sebagainya. Dan prakteknya di sini nih, pernyataannya di Pramuka Peduli. Kalau kita nggak aktif di Pramuka Peduli, ya kita nggak praktek selamanya. Itu maksud kami seperti itu. Buat apa kita belajar lama-lama sampai bertahun-tahun tentang pramukaan, tapi kalau tidak ada praktek di masyarakat. Jadi pramuka sendiri itu apa sih? Ya, adalah sebuah organisasi bentukan pramuka daerah pramuka yang fungsinya manfaatnya adalah untuk membantu di sekitar lingkungan kita yang bagi mereka yang kurang beruntung. Kurang beruntung di sini maksudnya bukan hanya korban bencana alam, tapi juga misalnya yang kurang mampu, terus yang kena dampak dari bencana sosial. Ya, seperti kemarin kita mengalami beberapa tahun mengalami bencana alam COVID-19. Dan peran Pramuka Peduli sini adalah seperti itu. Ya, alhamdulillah di kuartir Latih Gumelar sendiri Pramuka Peduli sudah berjalan, ya, walaupun masih merangkak. Nah, kalau Kak Yusuf tadi sudah ring internasional, kalau saya masih di tingkat lokal juga masih baru merangkak. Namun demikian di Kuarcap Banyumas kami sudah mulai punya nama karena 2 tahun terakhir ini kami mendapat terbiak pertama di bidang pengabdian masyarakat. Ini bukan suatu tujuan kami sebenarnya. Karena tujuan kami adalah membantu mereka yang kurang beruntung, itu saja. Kalau jadi juara itu bonus namanya. Nah, oleh karena itu ke depan kami mengharap setiap pangkalan di Kuarcap Gumelar ini ada minimal 1 anggota aktif di gerakan
Pramuka Peduli. Nah, itu kalau pandangan lihat di depan saya ada Kak Gino, Kak Sugino ini seragamnya untuk warnanya oranye itu sesuai dengan jiwa seorang pramuka peduli, warnanya oranye gitu. Ya. Kita jiwanya peduli. Ciri khas warna tim SAR ya, tim SAR. Baik itu dari BPD maupun BN, PB itu dari warnanya oranye. Itu tadi maksud saya bahwa ke depan mohon minimal satu pangkalan satu bisa masuk menjadi anggota pramuka peduli. Nah, kakak kegiatannya apa sih? Di bidang penanggulangan bencana itu ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pra bencana atau sebelum terjadi bencana alam. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah seperti mitigasi bencana, pelatihan siaga bencana berbasis masyarakat, pelatihan TSR pramuka peduli dan pelatihan shelter dan dapur umum serta lain-lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam atau maupun bencana kemanusiaan. Mitigasi bencana itu meliputi pencegahan bencana. Ini berkaitan dengan bidang lingkungan hidup nanti, yaitu misalnya di daerah Gumelar itu adalah daerah pegunungan yang rawan dengan bencana tanah longsor, itu yang utama. Dan hampir setiap tahun terjadi bencana tanah longsor. Nah, itu yang utama di Kecamatan Gumelar. Nah, bagaimana cara kita agar ketika dari bencana itu tidak ada korban jiwa, itu minimal yang harus diminimalisir, korban jiwa. Nah, perlu dalam mitigasi bencana di sekolah-sekolah bisa, ya, misalnya latihan menghadapi bencana alam gempa bumi, bencana alam tanah longsor dan sebagainya, puting beliung dan sebagainya. Itu beberapa kegiatan kita sebutkan seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Saya sering mengikuti kegiatan diseminasi misalnya ya, SIBAT, karena saya juga aktif di organisasi PMI. Di sana ada program SIBAT. Jadi simulasi bencana berbasis masyarakat. Ada KSB, Kamus Siaga Bencana dari BPBD, Dinas Sosial. Banyak sekali. Nah, bahkan sekarang itu banyak relawan-relawan yang juga aktif dalam kegiatan kebencanaan. Ada pelatihan siaga bencana, ini juga bisa di sekolah-sekolah atau di komunitas relawan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pelatihan TRC. Nah, TRC ini adalah bagian dari organisasi pramuka peduli. Nanti saya jelaskan siapa sih yang berada di area ini, di zona ini, di zona TRC. Kemudian ada pelatihan shelter dan umum. Ini pernah kami ikuti di waktu di kegiatan di Gunung Lurah, kegiatan di satu Gumelar pernah. Ya. Jadi kita belajar juga, bukan hanya belajar tentang perang bencana seperti apa, tapi juga belajar tentang bagaimana kita mendirikan tenda-tenda, ya, terus dapur umum seperti apa. Ya. Ketika bencana kan dapur umum palingan biasa, kakak ini biasa masak paling satu magic ya. Tapi kalau dapur umum itu di satu tong, satu apa itu namanya sak, sampai 20 kilo satu masak. Nah, kalau nggak ada tekniknya ini kayaknya balot ya. Balot siapa pun bahasa Indonesia. Iya, orang mateng lah ya, sekarang orang mateng. Coba ada yang pernah nggak masak 20 kilo satu kaligus? Kayaknya belum ya. Nah, ini perlu pelatihan. Nah, yang sudah pelatihan di anggota kita ada Pak Supriyatin, itu di dapur umum. Nah, kemarin juga ikut di pencarian evakuasi korban di Lubang Mas, nah, di Pancu Rendang dari Provinsi Gumelar di sana waktu di dapur umum. Jadi masak nasi dan pernah saya praktekkan waktu di Kendari Sada, waktu pelatihan waktu di Kuala Jawa Tengah itu dari Tagana itu yang jadi pelatih. Jadi masak nasi satu itu 20 kilo matang semua. Itu ada tekniknya khusus. Terus nyayur banyak dan sih banyak ya, itu juga enak gitu kan, apa ya, kayak dapur umumnya seperti itu ya, itu juga harus ada pelatihannya. Kemudian juga ada pendirian tenda juga ada tekniknya, karena dalam pelatihan kami itu tenda berukuran 15 kali 3 meter itu dalam waktu
10 menit harus berdiri. Nah, itu ada pelatihannya. Itu bidang kegiatan dalam pra bencana. Saat bencana itu biasanya kami lakukan adalah pertama adalah analisis bencana, yang kedua ada perang bencana di daerah evakuasi dan lain-lain. Jadi ketika ada bencana alam, biasanya kalau Pramuka Peduli itu kalau ada hujan ya yang deras dan intensitas cukup lama, itu saya sering berkeliling di daerah-daerah yang rawan. Karena di daerah saya Telaga itu juga sangat rawan sekali dengan bencana alam, tanah longsor. Di sana kalau ada bencana, kita lihat dulu apakah bencana ini berpotensi menimbulkan bencana yang lebih besar atau hanya seperti itu saja. Longsor misalnya ya. Ketika saya melihat titik longsornya itu di atas hujan, biasanya kan bencana alam itu bukan terjadi saat hujan ya, tapi biasanya terjadi sendiri itu adalah ketika hujan berhenti dan dalam waktu beberapa jam kemudian baru terjadi longsor karena air baru menyerap ke rekahan, retak di dalam tanah. Ini bahaya sekali. Nah, jangan sampai kita terlena ketika hujan deras nggak ada apa-apa. Yang daerah longsor itu ya, wah aman, sudah aman. Ternyata jam 2 pagi, jam 3 pagi baru terjadi bencana besar. Seperti di Banjar, di Kali Cijeruk dulu, itu kan hujan sudah berhenti sekitar jam 7 malam. Semua terlena tidur. Jam 3 pagi justru itu yang sangat membahayakan. Nah, ini juga perlu diketahui karena semua ini ya, karena pengetahuan kebenaran itu juga semua harus tahu. Maka semua harus paham dengan kebencanaan sebelum menimbulkan korban terlalu banyak. Nah, jadi pertama dianalisis dulu. Apakah potensinya ini besar apa enggak? Apakah ada bencana susulan apa enggak? Dan dalam kegiatan analis bencana ini kemudian dilaporkan ke instansi yang terkait seperti BPBD ya, atau mungkin ke Pramuka Peduli Cabang atau ke Tagana dan lain sebagainya, atau Pak Bupati bisa langsung tentang analis bencana yang kita hadapi di daerah masing-masing. Kemudian evakuasi jelas. Nah, ketika evakuasi ini juga ada tekniknya, bahwa yang pertama yang dilakukan kita sebelum evakuasi adalah kita melihat dulu keselamatan diri kita sendiri. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya dari bencana tersebut. Tanah masih bergerak, karena kita sih pedulinya kita lari menolong. Malah bisa terjadi kita jadi korban berikutnya, ikut tertanam oleh tanah. Ya dulu situasinya kalau kita mau menolong. Nah, kalau sekiranya sudah aman, tanah sudah tidak bergerak, kita menolong. Yang pertama kita tolong, ini ada korban nih, ya cedera ringan, cedera berat, meninggal. Yang kita pertama siapa ini? Ya, di sendiri jelas. Pertama di sendiri. Yang kedua, cedera ringan. Di tempat kita terjadi bencana, ya. Setelah kita melihat tidak ada potensi susulan, kita bergerak menolong. Itu ada korban yang cedera ringan, cedera berat, dan meninggal. Yang ditolong siapa dulu? Cedera berat dulu. Dan ringan itu biasanya masih bisa berjalan sendiri. Nah, kalau berat nggak sudah bisa berjalan sama sekali, ya tolong terlebih dahulu. Ya, jadi cedera berat dulu, baru yang cedera ringan kalau masih ada, terakhir yang meninggal. Kenapa yang meninggal dulu? Ya harus mati gila yo. Betul harus mati. Terakhiran. Nah, dalam kegiatan yang sebenarnya saya pernah mengikuti ini, itu kita pakai bendera kecil, bendera warna hijau, warna kuning dan warna merah atau hitam. Nah, karena ada yang warna hitam. Nah, hitam itu yang meninggal, merah itu berat, hijau yang tidak ringan. Itu. Nah, kakak-kakak semuanya, kita sudah berjiwa peduli, ya sebagai pramuka berjiwa peduli. Di jalan misalnya kakak melihat satu kecelakaan, orang tergeletak, minggir, nggak ada yang mau memegang, nggak ada yang menolong. Kira-kira apa yang kakak lakukan di sana?
Jadi korban itu tergeletak, entah meninggal atau tidak, tapi dirubung tok. Kira-kira apa yang dilakukan? Ini sudah terjadi nih loh, ya. Jangan menjadi ikut-ikutan nonton tok. Pramuka Peduli kok nonton tok. Dan ini pernah terjadi ketika saya dan teman-teman, ada Kak Topik, ada Kak Arianto, itu dari Purwokerto, persis melihat kejadian kecelakaan di jalan dan apa yang kita lakukan di sana. Nah, menurut apa yang saya ketahui, yang saya pahami, bahwa pertama kita melihat orang-orang yang berkerumun, ya enggak? Kita dari kecelakaan itu, maka kita mohon izin dulu. Bapak, ibu-ibu, mohon izin, saya kan sudah latihan tentang penanganan P3K. Saya izin menolong ini. Jangan langsung mereok gitu. Karena apa? Karena belum tentu dia tidak, ketika kita tolong kedengkek malah berarti tambah karena kita tahu tentang ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, jangan coba-coba menolong. Nah, kalau tahu pun harus kita izin kepada yang ada di situ. Karena apa? Karena jangan-jangan setelah ditolong terus dibawa ke rumah sakit, yang korbannya meninggal, kita bisa disalahkan. Ya, tidak tertuju. Ya, karena apa? Karena dalam pelatihan P3K ini kita tahu cedera-cederanya seperti apa. Ada cedera luar, cedera dalam. Nah, yang paling mengkhawatirkan cedera dalam. Luar genah ya, krowak. Genah kan di situ lukanya, di situ kelihatan. Nah, kalau cedera tulang. Nah, cara bopongnya pun ada cara sendiri. Nah, maka dari itu Pak Kakak joyonya apa kalau ada pelatihan P3K itu ikutilah, karena kadang-kadang kita itu di masyarakat itu banyak hal yang mengejutkan, yang ujuk-ujuk kita lihat, bagi kita sangka-sangka seperti kecelakaan seperti itu tadi. Itu jadi kalau kita sudah menguasai ilmu P3K, kita harus izin dulu, asal teman-teman kita tahu langsung rekod begitu saja. Ya. Yang kedua, kalau nggak tahu jangan menolong kalau tidak ada temannya. Itu kakak, ya, jangan sampai kakak, mestilah mau saksi, terus malah bunga, itu juga tidak baik. Yang ketiga adalah kegiatan pasca bencana. Ini meliputi kegiatan seperti rehabilitasi, pemberian bantuan, relokasi dan lain-lain. Nah ini kalau rehabilitasi mungkin ini tidak cukup dilakukan oleh relawan Pramuka Peduli tok. Ini belum banyak komunitas, banyak instansi. Ya. Karena apa? Ketika bencana besar seperti gempa bumi di Aceh dulu ya misalnya, atau di Jogja, di Pangandaran, karena itu kan ada rehabilitasi, itu ada rehabilitasi mental dan rehabilitasi fisik di sini. Itu perlu banyak pihak yang turun tangan. Nah, kalau yang kedua udah bantuan itu ini masih bisa kita lakukan, dan ini juga dilakukan oleh Pramuka Peduli. Nah, kami pernah meminta, atau mungkin dari organisasi PGRI ya, pernah meminta bantuan sukarela ke SD atau ke Pangkalan gitu. Waktu untuk Merapi, terus ya gempa itu ya kan pernah ya. Nah di situ kami dari Pramuka Peduli itu yang mengelola bersama PGRI. Uangnya kemana? Nah, uangnya itu tidak sebelumnya disetorkan ke cabang, tapi ada mungkin 50% yang dikelola oleh Kewaran, oleh Pramuka Peduli, yaitu untuk memberi bantuan kepada korban bencana di daerah Kewaran Bungur. Seperti yang paling baru adalah ketika dari kebakaran di Gembrang ya, ada Gembrang. Ingat gak kemarin ada kebakaran rumah yang kalau kita saya juga tidak tahu, tapi di situ kami menyerahkan yang kemarin ke Agus ya. Ini bakar puturnya ya, bakar puturnya. Nah itu katanya itu ya, saya juga tidak tahu sebenarnya, tapi kami berusaha untuk memberikan sedikit bantuan ke situ lewat Pramuka Peduli yang di sana, ada Kak Agus, terus apa lagi sana ya kemarin? Kani. Tadi ya. Kani. Nah, terus ada juga ketika kebakaran di Cilangkap, bahwa kami sana ketika terjadi, pokoknya
banyak sudah kami lakukan untuk kegiatan berbantuan berencana. Ada juga berbantuan kepada keluarga atau kaum duafa, karena ya orang yang sudah